Kalian pernah nonton kartun TV? Hai, saya Upin. Nyanyinya di saya Ipin. Hah, betul. Dalam serial Upin Ipin ada satu karakter yang menarik untuk kita bahas. Namanya Isnin bin Kamis, atau lebih akrab disapa Tok Dalam. Usianya mungkin sekitar 60-an lebih. Ia terlihat lebih tua dari Uncle Mutut dan tidak terpaut jauh dari Athol. Dilihat dari tampilan rumahnya, Tok Dalang ini tidak terlihat seperti orang kaya. Rumahnya sederhana. Istrinya sudah lama meninggal dan anak cucunya tinggal jauh dari Tok Dalang. Jadi dia tinggal sendirian di rumahnya. Namun hidup sang Tok Dalang terlihat begitu ceria. Ia tidak terlihat murung, apalagi mengelut. Ia masih bisa membawa motor sendiri ke pasar, ke ladang, ngopi di warung Uncle Mutu, merawat Remdo sang ayam jantan, dan meladeni Upin Ipin dan kawan-kawannya. Saya sering membayangkan bagaimana masa mudanya Tok Dalang, sehingga ia bisa menjalani masa tuanya dengan begitu gembira. Sebab menjadi tua yang gembira itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan sejak jauh hari sebelumnya. Jika soal persiapan itu ditanyakan kepada konsultan keuangan, mungkin nasihat mereka berkisar tentang asuransi kesehatan, dana pensiun, dana darurat, proteksi aset, dan lainnya. Ya, faktor-faktor finansial itu penting untuk membuat hidup kita nyaman dan tentram. Kita tidak perlu lagi merisaukan tentang utang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun sejauh pengetahuan saya tentang Tok Dalang ini, sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran untuk memasuki masa tua yang bahagia. Yang pertama itu menjaga kesehatan. Kita sering membayangkan masa tua di rumah yang nyaman dengan kebun dan bunga-bunga yang indah, jauh dari kebisingan dan polusi, dikelilingi anak cucu yang lucu-lucu, berjalan ke tempat-tempat baru atau ke rumah-rumah sahabat kita. Juga tentu saja beribadah dengan tenang. Namun impian luhur itu pasti bakal susah untuk direalisasikan kalau tubuh kita tidak sehat. Sedikit-sedikit kita masuk angin, encok kita kambuh. Jangankan menemani anak cucu jalan-jalan. Bukan tidak mungkin hari-hari kita akan lebih banyak dihabiskan di atas ranjang. Saya kira resep Tok Dalang untuk tetap energik di masa tuanya adalah menjalani hidup sehat sejak dari muda. Lihat saja tubuhnya yang begitu atletis, perutnya yang tidak buncit, dan pinggangnya yang tidak melar. Dan coba lihat, sekalipun kancing-kancing bajunya sering dibiarkan terbuka, ia tidak pernah mengeluh masuk angin. Yang kedua, punya banyak keterampilan. Tok Dalang adalah orang yang multi talenta. Tampaknya ia hampir bisa melakukan apa saja. Memperbaiki atap rumah, memainkan wayang kulit, membuat dan menerbangkan layang-layang, memainkan hadra, memancing, memperbaiki sepeda, membuat terompa, memasak dodol, dan lain-lain. Gudang rumahnya pun mirip dengan kantong ajaibnya Doraemon, yang penuh dengan perabot dan alat-alat siap pakai. Mulai dari palu, gergaji, hingga perlengkapan las. Dalam sebuah episode, bahkan pernah ditampilkan bahwa Tok Dalang ini memiliki proyektor, meski belakangan diketahui proyektor tersebut sudah rusak dimakan oleh waktu. Dan memiliki keterampilan dan hobi yang beragam, selain manjur untuk mengurangi stres, juga membuat seseorang menjadi pribadi yang mandiri. Terbukti Tok Dalang ini bukan sosok orang tua yang manja, yang selalu bergantung dengan orang lain dan suka memerintah. Dan berkat keahliannya, keberadaan Tok Dalang ini justru menjadi solusi bagi generasi muda. Nah, yang ketiga, memiliki banyak teman. Tok Dalang bisa berkawan dengan siapa saja. Ia akrab dengan Uncle Mutu yang India, akrab dengan Ahton yang Cina, bisa bekerjasama dengan Saleh yang masih muda, dan tidak canggung bermain dengan anak-anak seusia Upin Ipin dan kawan-kawannya. Dalam beberapa episode, juga kita tahu bahwa lingkaran pergaulannya Tok Dalang ini tidak hanya sebatas di kampung Durian Runtuh. Ia bersahabat dengan tokoh-tokoh penting seperti Tok Mat, sang legenda wayang kulit, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Dan memiliki banyak teman tidak membuat Tok Dalang ini merasa kesepian. Kita tahu bahwa kesepian itu memiliki efek yang besar bagi kesehatan fisik dan juga mental kita. Semakin tua seseorang, semakin butuh kehadiran yang namanya teman. Tentu karena pembawaannya yang supel, ramah, riang, dan baik hati, Tok Dalang bukan sosok yang menyebalkan. Setidaknya itulah hal-hal yang penting yang telah diinvestasikan Tok Dalang sejak muda, sehingga ia bisa menikmati masa tuanya dengan baik. Ia tidak pernah berbicara tentang uang. Ya mungkin Tok Dalang punya banyak uang, saya tidak pernah tahu isi rekeningnya. Ia juga punya kebun yang luas, dan bahkan dalam satu episode diperlihatkan Tok Dalang ini memiliki sebuah penginapan. Darinya saja ditahu bahwa ada investasi yang jauh lebih penting untuk kehidupan kita di masa tua selain uang.